Oke, mari kita mulai pembahasan kita hari ini yaitu tentang ikatan kimia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang susunan elektron stabil dan dari pembahasan tersebut kita dapat mengetahui bahwa unsur-unsur selain gas mulia sifatnya tidak stabil. Dan dalam mencapai kestabilan konfigurasi elektronnya, unsur-unsur selain gas mulia tersebut akan berikatan satu sama lain melalui ikatan kimia. Ikatan kimia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, dan yang ketiga ikatan logam. Nah, pada video kali ini kita akan membahas ikatan ion, yaitu ikatan yang terjadi antara atom logam dengan atom non-logam. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik atau elektrostatis antara kation, yaitu ion positif, dengan anion, ion negatif, yang terbentuk sebagai akibat dari serah terima elektron. Ikatan ion ini terjadi antara atom logam dengan atom non-logam, di mana seperti yang kita tahu bahwa atom logam pada umumnya memiliki elektron valensi kurang dari 4, sehingga dalam mencapai kestabilannya, atom logam akan cenderung untuk melepaskan elektron dan membentuk kation atau ion yang bermuatan positif. Adapun atom non-logam pada umumnya memiliki elektron valensi lebih dari 4, sehingga dalam mencapai kestabilannya, atom non-logam akan cenderung untuk mengikat atau menerima elektron dan membentuk anion atau ion negatif. Kation dan anion yang terbentuk akibat dari pelepasan atau pengikatan elektron ini akan mengalami gaya tarik-menarik, sehingga keduanya membentuk ikatan yang disebut ikatan ion. Nah, senyawa yang terbentuk akibat dari ikatan ini disebut senyawa ionik. Salah satu contoh senyawa ion yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dapur. Nah, masih ingatkah Ananda apa rumus kimia dari garam dapur? Ya, betul sekali, NaCl. NaCl merupakan salah satu contoh senyawa ion yang tersusun dari atom logam natrium, Na, dengan atom non-logam klorin, Cl. Nah, bagaimana sih proses pembentukan senyawa NaCl tersebut? Yuk kita lihat bareng-bareng. Natrium memiliki nomor atom 11, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 1. Dari konfigurasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa elektron valensi natrium ini berjumlah 1. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa suatu unsur dikatakan stabil jika memenuhi kaidah oktet, atau jumlah elektron valensinya adalah 8. Artinya unsur natrium dengan elektron valensi 1 tersebut bersifat tidak stabil. Nah, untuk mencapai kestabilan atau agar elektron valensinya berjumlah 8, maka unsur natrium akan cenderung melepaskan 1 elektron dan membentuk kation, ion positif Na+ dengan konfigurasi 2, 8. Di sisi lain, Cl merupakan salah satu unsur dengan nomor atom 17 yang memiliki konfigurasi elektron 2, 8, 7. Dari konfigurasi ini dapat kita ketahui bahwa elektron valensi dari Cl adalah 7. Karena elektron valensinya baru berjumlah 7, maka unsur klorin dapat dikatakan tidak stabil dan membutuhkan 1 elektron tambahan. Nah, elektron yang tadi dilepaskan oleh natrium akan diterima oleh klorin, sehingga klorin menjadi kelebihan muatan negatif atau membentuk ion negatif Cl- dengan konfigurasi 2, 8, 8. Ion Na+ dan Cl- yang terbentuk akan mengalami gaya tarik-menarik,
sehingga berikatan satu sama lain melalui ikatan ion dan membentuk senyawa NaCl yang kemudian kita kenal dengan garam dapur. Nah, agar Ananda lebih paham lagi, yuk kita simak contoh soal berikut. Tuliskan proses pembentukan ikatan ion antara atom logam magnesium dengan nomor atom 12 dengan atom non-logam klorin nomor atomnya 17 beserta struktur Lewisnya. Dari soal tersebut, mari kita tuliskan dahulu konfigurasi elektron dari masing-masing atomnya supaya kita dapat mengetahui berapa banyak elektron yang akan dilepas dan yang diterima. Yang pertama adalah magnesium dengan nomor atom 12, maka konfigurasi elektronnya 282. Nah, dari konfigurasi tersebut, kita dapat mengetahui bahwa elektron valensi dari magnesium berjumlah 2. Sehingga supaya konfigurasi elektronnya sesuai kaidah oktet atau stabil atau jumlahnya 8, maka magnesium akan melepaskan 2 elektron valensinya membentuk ion positif Mg2+ dengan konfigurasi 28. Berikutnya untuk klorin dengan nomor atom 17, maka konfigurasi elektronnya 287. Sehingga elektron valensinya berjumlah 7, dan agar stabil atau elektron valensinya berjumlah 8, maka Cl ini akan mengikat satu elektron dan membentuk anion atau ion negatif Cl- dengan konfigurasi 288. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa satu atom klorin, satu atom Cl hanya mampu menerima satu elektron yang dilepaskan oleh Mg. Artinya, untuk dapat menangkap 2 elektron yang dilepaskan oleh Mg, maka kita membutuhkan 2 atom klorin. Atau sederhananya dapat dikatakan jumlah elektron yang dilepaskan sama dengan elektron yang akan diterima. Di sini dapat kita lihat bahwa elektron yang dilepaskan itu ada 2 elektron, sedangkan yang dapat diterima hanya 1 elektron. Oleh karena itu, supaya elektronnya menjadi sama yang akan diterima maupun yang dilepaskan, maka kita kalikan silang. Untuk Mg kita kalikan 1, untuk Cl kita kalikan 2. Sehingga 2 elektron yang akan dilepaskan oleh Mg ini dapat diterima oleh 2 atom klorin. Atau dapat dituliskan untuk Mg, karena dikali 1 maka tidak terjadi perubahan. Artinya dengan kata lain, satu atom Mg akan membentuk Mg2+ dengan cara melepaskan 2 elektron. Adapun untuk Cl, karena dia dikali 2 maka menjadi 2Cl mengikat 2 elektron dan membentuk 2 ion Cl-. Nah, satu ion Mg2+ dengan 2 ion Cl- ini akan mengalami tarik-menarik sehingga berikatan melalui ikatan ion dan membentuk senyawa MgCl2. Nah, bagaimana struktur Lewisnya? Yuk kita lihat. Mg dengan elektron valensi 2, maka dapat kita gambarkan dengan 2 dot. 1, 2. Adapun Cl dengan elektron valensi 7, maka dapat kita gambarkan di sini menggunakan tanda silang berjumlah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena di sini ada 2 Cl, maka kita gambarkan Cl yang kedua sama dengan elektron valensi 7, artinya kita gambarkan dengan tanda silang berjumlah 7. Nah, 2 elektron milik Mg
yang digambarkan dengan tanda dot tersebut akan dibagikan atau diserahkan kepada masing-masing atom Cl masing-masing 1 elektron. Seperti ini. Sehingga terbentuk ion Mg2+ karena melepaskan 2 elektron dan ada 2 ion Cl- dengan masing-masing ion Cl-nya menerima 1 elektron dari Mg. Nah, dari struktur ini dapat kita tuliskan Mg2+ ditambah 2 Cl- membentuk MgCl2. Oke, agar lebih paham lagi materi ikatan ion dan senyawa ion ini, maka coba carilah contoh senyawa ion yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tuliskan sifat fisik dari senyawa tersebut serta proses pembentukan ikatan kimia pada senyawa yang telah Ananda cari. Ini akan menjadi bahan diskusi yang menarik untuk pertemuan minggu depan.